kami sudah beralih dari kota Arlington tadi. Sekarang kami berada di Washington DC, tepatnya di sekitar kantor ya. Ini lapangan The Mall. Betul sekali. Untuk supaya Rifan bisa jalan-jalan menikmati Washington DC pagi hari. Subuh malah ini ya. Nah, waktu di Indonesia juga kalau misalnya biasanya waktu aku kecil, kalau misalnya setelah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran itu sore-sore biasanya kita main tuh sama anak-anak sebelum akhirnya kita menjelang berbuka puasa di waktu maghrib gitu kan. Lingkungannya aman sekali. Ini seperti juga lingkungan di salah satu kawasan di Detroit, Michigan yang juga aman dan juga menjadi lokasi yang cukup dipercaya oleh para orang tua biar anak-anaknya bisa main di komplek itu. Nah, ini katanya konon berkat kehadiran sebuah masjid, Mirsa. Langsung aja kita ikuti liputannya. Sore itu anak-anak bermain bebas. Keceriaan anak-anak bermain sehabis pulang sekolah ini menjadi pemandangan sehari-hari di salah satu sudut kota Detroit, Michigan ini. Waalaikumsalam. Namun di awal tahun 70-an, para orang tua di wilayah ini tidak akan membiarkan anak-anak mereka bermain di jalan. Pasalnya, saat itu daerah ini dikenal rawan kejahatan dan menjadi pusat perdagangan narkoba serta prostitusi. Masa kegelapan itu kemudian berubah ketika imigran dari Yaman datang dan bermukim di perkampungan ini. Pendatang Yaman yang sebagian besar bekerja di pabrik-pabrik mobil membeli rumah yang waktu itu harganya sangat murah. Bahkan ada satu rumah yang harganya hanya $1.000. When they, built a mosque there and bought the building, converted it into being a mosque, then they started making investments in the neighborhood. In a space that had been basically abandoned and was very dangerous is now economically very viable. Didirikan di atas sisa bangunan gereja tua tahun 1976, Masjid Mu'adz bin Jabal sekarang mampu menampung 1.000 jamaah. Masjid ini menjadi salah satu masjid di kota Detroit yang diizinkan mengumandangkan azan keluar dengan pengeras suara. Coming here gives me a sense of tells me what I am and it helps me stay in myself, I mean, it just reminds you. Like a thing. Hubungan antara masjid dan lingkungan yang mengelilingi nampak saling menguatkan dalam merawat identitas kolektif imigran Yaman dan sekaligus mewakili wajah Islam yang positif di Amerika. If you take a look at any Islamic center in the United States and then you go back to the Middle East, if you take, for perfect example, Mecca, the shrine, everybody knows it. If you would take that away from where it's placed, what do you have? You have nothing but a desert. And that actually is pretty much carbon copied throughout the world. No matter where you come from, if there is a house of worship, the community tend to want to be close to it. And in here is a perfect example. Dari Detroit, Michigan, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan. Nah, memang yang aku lihat paling penting itu adalah bagaimana caranya ulama atau misalnya pihak masjid gitu ya, mendekatkan diri kepada komunitas. Apalagi kalau misalnya seseorang punya keraguan-raguan atau punya pertanyaan khusus biasanya di bidang agama juga gitu kan. Lebih enak kalau misalnya kita bisa langsung tanya ke imam dari masjid tempat kita biasanya beribadah atau sholat. Masalahnya di Amerika atau di banyak negara di Eropa juga ya, imamnya tuh kadang-kadang didatangkan dari luar negeri. Betul sekali. Nah, tapi kali ini ada satu aplikasi yang bisa digunakan oleh siapapun juga untuk bisa menjalin komunikasi lebih lancar dengan imamnya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Coba kita lihat seperti apa. Muhammad Mauman menamakan aplikasinya Minbar yang berarti mimbar. Aplikasi ini mengajak jemaah di sebuah masjid untuk menilai imam atau khotbah yang diberikan. Aplikasi ini mengubah cara jemaah berkomunikasi dengan imam. The minbar is built for It's a platform to bring imams and their following closer together and make them understand each other better. This way, the imam can also see what's happening within the community. Aplikasi ini mudah digunakan. Pengguna bisa mencari masjid dan melihat informasi tentang masjid serta komentar tentang imam dan ceramahnya. Mauman mendapat ide ini ketika ia punya pertanyaan di masjid namun tidak bisa begitu saja mengangkat tangan dan bertanya pada imam. I also didn't feel comfortable to go up to the imam and say it face to face. I was thinking about a way to say something that was also permanent.
That's when I was thinking about mobile and something for the imam to read later. Dat het ook iets blijvend is. Tambahnya, aplikasinya bisa juga digunakan untuk mengatasi radikalisme. Menurutnya, banyak pemuda yang ikut dalam radikal Islam melalui internet seperti yang disebarkan oleh ISIS, karena para pemuda itu tidak dapat berhubungan baik dengan masjid dan imam mereka. Omdat natuurlijk ISIS en andere... ISIS and other radical extremist groups are avid users of social media to recruit new members. leden te werven en om jihadisten te werven. But we can facilitate a counter-jihad by drawing young people to our app to fight a more intellectual form of the jihad. Om een intellectuele jihad. VOA bertanya pada beberapa imam tentang aplikasi ini, namun mereka menolak berkomentar. Belangrijk op zich. Zo'n feedback, dat geeft je gewoon een bepaalde... I think that feedback is important. It gives you an idea whether you're still on the right path or not, or whether there's a demand from the community to discuss certain issues. aanwezigen in wat voor onderwerpen het eigenlijk graag willen hebben. Salah satu masalah utama di masjid-masjid Belanda adalah banyaknya imam yang didatangkan dari Turki dan Maroko. Banyak dari mereka yang tidak berbahasa Belanda. Tak jarang mereka kehilangan koneksi dengan jemaahnya, terutama bagi mereka yang tidak berbahasa Arab. Saat ini, Moman mengerjakan aplikasi tambahan untuk urun dana dalam mengembangkan aplikasinya ini. Dari Amsterdam, Belanda, tim VOA. Lewat liputan tadi, kita sudah sampai di penghujung dunia kita episode kali ini. Nah, dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin menonton lagi episode dunia kita kali ini atau yang sebelum-sebelumnya, akses langsung website kita di voaindonesia.com/dunia kita. Atau kalau punya pertanyaan, langsung mention kita di Twitter di @voaduniakita. Dan juga jangan lupa untuk like kami di Facebook dengan kata kunci dunia kita. Dan nonton lagi program VOA di channel YouTube kami, VOA Indonesia. Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah.